Hi, hello everyone, and welcome to your favorite podcast, Santano Podcast. And today we have some special guests. Come take a look and guess who is it. But before that, let's have some simple introduction and of course start with me. My name is Eva and of course I'm a student here at 11th grade, and shall we introduce our favorite teacher, our principal, and you can introduce yourself. Oke, saya Ibu Dayati, kepala sekolah di SMA Thomas Aquino Tanep. Terima kasih. And after that, of course, we're going to introduction and about our guest, our special guest. You could start with you, Mrs. Ibu Pauline. Nah, Ibu Pauline. Hai, nama saya Pauline. Saya berasal dari Melbourne, Australia. Guru bahasa Indonesia di Sekolah Katolik Ladies College yang terletak di daerah Eltham di Melbourne. Silakan, Pak. Oke, saya Pak Silruron, juga mengajar di sekolah yang sama dengan Bu Pauline. Kami mengajar bahasa Indonesia. Program bahasa Indonesia di sekolah kami sangat bagus karena partnership antara saya dan Bu Pauline. Dan saya berasal dari Flores Timur, punya hubungan dengan Pak Yosef Tukan. Ooh, it's quite interesting, I say. But looking at it, we're quite awkward, aren't we, the four of us? Quite awkward between us. Let's start with a simple chit-chat. Okay, let's start with a simple question, shall we? We'll start with your first impression. What is your first impression when you came and saw this beautiful school, SMA Thomas Aquino? So maybe start with Pak Sil. Okay, my first impression when we arrived here yesterday morning is quiet place. It is unique in a sense that it's a Catholic school among Hindus. It's the minority, yet you have this. The atmosphere is very alive and very impressive. Okay, thank you, Basil. And now, Bu. Well, this is our second visit to the school. Oh. So we came here in 2019. So my first impression when I came here in 2019 was I was very impressed with the way the school welcomed our school, and the school have made such a huge effort to put on a welcoming dance and even a welcoming banquet for us. So it was very, very for the students, it was very, very exciting for them, and to be able to communicate and to be able to get to know the students in Indonesia, particularly when they have been studying Indonesian so many years. So to actually get to know some Indonesian friends, it was amazing. And for me to see the interactions between the students in Santano and CLC, it was fantastic. Oh, thank you very much. But having said that, I want to add a little bit to that one. But even though they try to converse with each other, some students were quite shy. They just be reluctant. Oh, can I speak? Oh no, can I speak? Oh no. So yeah, the reluctance was there, but after a while, they start slowly speaking or conversing with each other. Yeah. If I were them, I would be probably a bit shy. Like, oh, it's a new person. Like, oh, it's from another country. It's kind of make me excited. We didn't see you yesterday. Yeah, I'm a bit busy at home. Someone's busy? Yeah. I'm a student council as well, so that's why I'm a bit easier about the design of a banner and stuff. Yeah, it's such a hectic day, even though it's holiday. Anyways, I never knew actually this is your second time here. Yes, this is our second visit. Whoa. Yep. Okay, let's move on to our second question. What is the most unique thing that can be seen in SMA Thomas Aquino? Probably start with Bu Paula. I think the one that I find it very interesting is the fact that you have the different uniform each day.
We don't have that at CLC. So we've only got 2 uniforms. We have beg your pardon. We have 3 types of uniform. But one set of uniform is worn during summer and another one is worn during winter. So we've got a winter uniform and summer uniform. Jadi untuk musim panas dan musim dingin, ya. Yang seragam sekolahnya itu kan berlainan karena cuacanya. Karena musim dingin lebih dingin ya. Jadi sekarang seragam sekolahnya itu kan berlainan dengan waktu musim panas ya. Tetapi but we also have sports uniform, seragam olahraga. Itu saja. Tapi di sekolah ini kan setiap hari itu kan berbeda ya. Jadi untuk saya itu kan sangat menarik sekali. So how many uniforms do you have at your school here? Beda-beda. So 5 5. uniforms in a week. 6 nggak sih jadi Bu sama olahraga? There are 6 uniforms. 6 uniforms. And another thing I found it really unique and I like it. I really like it is guru-guru memakai seragam sekolah juga. Iya, betul. I love that. Di sekolah di Australia tidak ada. Oh. Ya. Jadi kayak baju bebas gitu? Iya, tapi Tapi formal. formal. Jadi ada peraturan juga ya. Ya, pastinya sekolah. But I really like the fact that your teachers wear uniform because I, as a teacher, would love to have uniform. So I don't have to get up every morning thinking, sekarang hari ini harus pakai apa. Ya, kalau ada seragam, ya tinggal mudah sekali. Bawa, pakai, yuk, sudah, jalan. Ya, so that is something I really like. But I don't think it will happen in Australia. But yeah, it's a unique way. Yes. So what about you, Mr. Bu Pauline has answered most of what I was thinking about, but one thing that I want to add is that yesterday when we were in that room to open our gathering, our meetings, Pak Joseph leading us in our prayer. The prayer was quite long and everybody was really into it. And when we walked around the school, I saw statues. Like here in this room, we have the statue of Mary. So it's very unique. Okay, we do have statues in our schools as well because we are Catholic schools. Yeah. But the value that we give to the Catholic identity is not as strong Yes. as we have here, or you have here in Santo. Does that make sense? Yeah, it actually makes sense. Yeah. So yeah, I never actually think about it. I thought in every Catholic school or any Christian school as well. Kira ada kayak statunya juga, kayak mungkin bahkan kalau biasanya di komik-komik gitu ada whole prayer, like a prayer hole and something and stuff. So yeah, it didn't actually We do have that. We do have in the morning before we start our school, in our homerooms or class. Okay, we have prayer together. It's very short. It's not as long as the one we had yesterday when Pak Joseph leading in our prayer. Mungkin itu waktu karena untuk sebagai selamat datang itu kan prayer. Ya mungkin ya, mungkin juga ya. Mungkin siap ya. Iya, setiap Yeah. kegiatan pasti ada doa. Yeah. Harus doa dulu biar lancar. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, the third question. Okay, so the third question is the most memorable experience with this extended family. Maybe we could start with Hasil. The most memorable experience. I just went home last year. Okay, with my family, and the one thing that I really missed when I am away from home is the family time. Okay? There's the memorable moment in my family, with my family back in Indonesia when we have Christmas. We always come together. Okay? That's when in Australia, I only have my wife and my 2 sons, nobody else. Whereas when we come back to Indonesia, we have all extended family come along. We sit down, we have our dinner together or our lunch together. We have a chat, talking about life. Family gathering, seru ya Bu. Kok Ibu juga gitu nggak Bu biasanya kalau di kayak bukan acara sih jadinya Bu ya, kayak hal-hal nasional kayak mungkin Christmas gitu Bu? Ya, itu kan kesempatan bertemu dengan keluarga
Seperti itu. Kalau kok? Now, I just want to ask the question, what do you mean by extended family? Do you mean extended family, my extended family, or extended family with the school? What about That's a good both? question. What about both? I didn't think that way at all, Bu. Jadi kalau hubungan dengan sekolah, itu to me, the most memorable experience is the fact that siswi di sekolah saya menukar alamat atau Instagram atau itu kan medsosnya dengan siswa-siswi di sini ya, dan tetap saling Berkomunikasi. ya di dalam medsos ya. So that to me it's a memorable experience. Ya tetap berkomunikasi dengan bahkan yang orang yang jauh juga. Ya benar. Seru Dan juga. selain dari itu, for them to also, I guess, learn a little bit of bahasa gaul with the students, because Yeah. di sekolah di kelas Pak Sil dengan saya biasanya mengajar bahasa yang sangat itu formal ya. Bahasa Indonesia baku. Ya. Sangat Jadi baku. sangat baku ya, sama dan komunikasi mereka dengan anak-anak seumur dengan mereka itu kan sangat berlainan dengan yang dipelajari di kelas ya. Jadi mereka bisa mengerti sedikit tentang bahasa gaul ya. Just bahasa remaja maybe. Sama di sini juga ada bahasa gaul. Iya. Kadang-kadang ketika saya mendengar murid-murid ya, pokoknya generasi muda lah ya, Iya. mereka bicara bahasa Indonesia, saya merasa tua sekali, Bu. Saya juga. Merasa tua sekali. Saya juga. Jadi sangat berubah gitu. iya, sangat saya tidak ngerti apa yang dikatakan oleh mereka. Dalam bahasa Inggris juga saya tidak ngerti. They have their own lingo. Duolingo. Yeah, I used that for like a while. Really? That's good. Yeah, I lost a 1-day streak, and I feel like Duolingo is trying to threaten me. Really? Yeah, it's really scary. But yeah, it's fun using Duolingo. Soalnya kadang bahasa gaul itu kebanyakan disingkat-singkat biar lebih Ya. Ya, Karena itu benar. orang Indonesia itu kelihatannya malas ya berbicara bahasa Indonesia. Akhirnya they get themselves confused when they get all the acronyms. Banyak sekali singkatan. saya Akhirnya tahu. kami yang tinggal di luar negeri ya, kadang-kadang pulang ke Indo, what did you talk about just then? Oh, I don't understand. Ya, dan mereka selalu tambah itu in di belakang, like seperti tawarin. Iya. Ya. Itu bahasa gaul, itu bukan bahasa baku ya. Ya, that's what I mean. Ya, Bahasa benar. gaul, tawarin. Ya, saya juga bilang pakai in juga ditawarin. Ya. Makanin. Dimakanin beda. Dan saya lagi Iya, traktirin ya. akhirin. Ya, benar. Saya mau ditraktir toh. Biasanya traktir gitu kalau kita mengajarkan, tapi kalau dalam bahasa gaul kan traktirin dong. Yeah. Traktirin Yeah. dong, yang traktirin. Iya, benar. So, ya, itu. Tapi pertanyaan saya untuk kamu ya, di sekolah di sini ya, dalam hubungan bahasa Indonesia baku, di kelas itu apakah semua murid diharuskan berbahasa Indonesia baku? Enggak juga sih, kalau di antara kita sama teman-teman lah pastinya enggak terlalu baku-baku aja sih. Kadang kalau ngedengerin kata-kata baku malah aneh sih, ngerasa Yeah. kayak Yeah. am I unpolite? Ya kayak jadi awkward gitu jadinya. Kalau sama guru ya karena kita udah Ya. friend lah. Ya, karena sama guru saya juga. generasi tua ya, generasi tua semangat Sumpah Pemuda itu tinggi sekali. Dan kan mendengar generasi muda berbicara bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia, saya merasa bahwa generasi muda ini perasaan kesan saya bahwa semangat Sumpah Pemuda itu dikhianati. Ya, suka. Menurut kamu gimana? Sebenarnya begini, boleh saya Boleh dong, Ya, Bu. itu kesan saya ya. Kan opini. Iya dong. Diterima dong, masa ditolak? Tidak, ini demokrasi, nggak boleh paksa dong. Nggak boleh paksa. Iya. Jadi saya tambahkan begini, kebetulan saya kan guru bahasa Indonesia. Oh yes. Aduh, saya malu sekali sekarang. Reverse sesuatu, aduh. Begini, kalau kita guru kan mengajarkan yang sesuai ya, yang baik dan benar gitu.
Kita ajarkan itu, kemudian kalau mereka tampil ke depan juga mesti bahasa Indonesia yang struktural. Karena apa? Nantinya mereka akan bawa keluar. Benar. Di luar itu harus punya basic gitu. Benar. Setelah itu kan kita nilai semua, jadi mereka sudah kita bekali. Nah setelah itu di luar itu mereka bicara yang gaul lah katakan, itu terserah. Tapi saya selalu mengatakan ini loh bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kamu bicara di depan umum mesti seperti itu. Betul. Jadi begitu aja sih kita bekal kita ke mereka. Ya, karena kita tidak tahu apakah yang akan dilakukan oleh mereka sesudah tinggal tamat sekolah ya. Mungkin mereka akan masuk bidang yang sangat seperti harus memberikan pidato di depan orang itu kan. Ya, jadi harus tahu itu bahasa formal juga. Iya, apalagi kalau meeting itu kan. Iya, Kan betul. mesti bagus logika. Nah, itu kita ajarkan kan Bapak dan Ibu juga. Nah, itu bekal. Mudah-mudahan dengan bekal itu mereka nanti pada saat formal-formal atau resmi mereka ingat pelajaran kita. Iya benar. Saya tidak tahu apakah dia nanti ingat guru-gurunya ini. Gitu. Ini saya kira sama, itu kan sama dengan bahasa Inggris juga ya. Anak-anak di sekolah itu kan waktu berbicara dengan teman, cara bicara itu kan bahasa yang digunakan itu tidak sama dengan waktu mereka harus tulis karangan yang formal atau harus kalau ada wawancara untuk pekerjaan ya harus formal juga ya. Jadi penempatan dia menggunakan aku saya itu kan paling harus tahu mereka. Sopan santunnya di sini. Nah itu yang kita bekal. Karena ingin belajar di sana juga. Ya, karena benar bukan di sana selain mengajar bahasa Indonesia kami juga mengajar murid tentang tata krama Indo ya. Ya, cultural appropriateness. So they do need to know when they have to use aku, when they use to have saya, when use anda, then you have kamu. So they need to also know that. They know it very clearly when they have to use all these pronouns. Okay? Soalnya apapun terjadi etika moral harus nomor 1. Iya benar sekali. Jangan mengangkangi etika. Nggak boleh. Oke, ke pertanyaan selanjutnya Bu. Ayo. For the fourth question, unforgettable memory from the activities, like from yesterday activities. Something that's really unforgettable. Something you can't forget. Like, yeah, hard to forget. Anyways, menurut Bu Pauline. Menurut Bu Pauline, activities yang bener-bener kayak susah dilupain tuh apa aja Bu? Kali yang pertama ke sini, the first time we were here, we only had half a day here, so we didn't have any activities. So anak-anak itu kan masuk kelas dengan teman-teman yang baru, duduk dan apa tu just experience the classroom itu saja. Jadi berbicara dengan anak-anak ya. Jadi this is the first time we've actually had activities. Kemarin dan hari ini. Ya, jadi untuk saya mungkin memasak ya, karena I think anak-anak lebih suka makan ya. Makanan nomor 1. Ya benar. So between the two activities, yang menari dengan memasak, saya kira memasak itu mungkin lebih diingati oleh anak-anak ya. Soalnya bareng-bareng fun gitu, masak a new food, like fun stuff, traditional stuff, like kalau jadi mereka juga bakal seneng banget sih, like learning a new stuff. Ya, karena mereka masak bersama-sama, kemudian makan bersama-sama ya. Ngobrol juga gitu. Menurut Pak Sil? Unforgettable memory. What stays with me from yesterday was the way your MC spoke in English. They gave me a very strong impression that the school has done a very good job to educate you guys. Thank you very much. Yeah, your English are you guys speak very good English. Like, I think that's what the students said too, right? The girls actually said, wow, the English is fantastic. I said, well, your Indonesian can be just as good if you practice and you use it all the time. Hopefully
hearing or listening you guys speaking English motivates our encourage, girls, yeah. encourage our girls to practice the Indonesian. Yeah. Dan harusnya pasti. Soalnya di program sekolah kita juga mulai dari tahun lalu sih jadinya pas Eva kelas 10 itu tiap hari Sabtu ada kelas Inggris. Biasanya kita kan sekolah dari hari Senin sampai Jumat. Nah ini ada kayak program baru di mana tiap hari Sabtu ya palingan selang cuma 2 jam kita bakal belajar bahasa Inggris bareng untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Because like it's a modern day already di mana bahasa Inggris tuh dipakai di mana-mana. Bahkan main TikTok pun harus bisa bahasa Inggris gitu. Masa udah zaman sekarang belum bisa minimal basic English gitu jadinya. Saya tambahkan, ya sejak setahun lalu sekolah khusus untuk kelas 10 kita siapkan dengan English Club setiap hari Sabtu 2 jam. Kenapa? Apa alasannya? Karena kan kita tahu Bali itu dunia pariwisata. Benar. Ya, sekolah tidak sebatas di kelas saja, kita bekali dengan bahasa. Jadi nanti mereka tamat SMA bisa mungkin melanjutkan pekerjaan dengan bahasa yang mereka miliki. Nah tahun ini bahasa Inggris sudah English Club, kalau Japanese Club udah lama. Tahun depan ini akan ada Jerman. Jadi kita bekali lagi bahasa Jerman, jadi anak-anak punya pilihan karena Badung ini kan aset wisata tinggi sekali. Jadi orang tua juga menyampaikan begitu dari hasil angket supaya ada keterampilan bahasa dibekali dari sekolah ini. Jadi kalau saya bisa bertanya Bu, Ya. ada berapa bahasa yang harus dipelajari oleh anak-anak di sini? Oke, secara kurikulum ada 2, ada 3 bahasa Indonesia, kemudian bahasa daerah wajib itu, kemudian bahasa asing. Bahasa asing yang diutamakan adalah bahasa Inggris. Benar. Ibu sama Bapak ya. Jadi di sekolah itu kita ajar yang pagi. Nah kemudian kita buka tuh di luar itu 3 bahasa tadi. Itu Jadi semua wajibnya wajib? bahasa Inggris. Oh, ya. Untuk bahasa asingnya, asingnya. ya. Ya. Jadi bahasa daerah harus karena apa? Supaya tetap bahasa kita, bahasa ibu kita hidup. Dan saya bisa bertanya ya Bu, dan karena ini sekolah Katolik minoritas ya di sini. Bagaimana Bu dengan sekolah bisa mendapat murid yang lumayan banyak? Itu strateginya seperti apa? Pemasarannya seperti apa sehingga bisa mempunyai you can maintain your registration or enrollment? Seperti ini kami sudah mulai dengan siaran podcast ini terus-menerus, kemudian kita masif sekali di medsos. Jadi kita punya Facebook, punya apa semua, ada 5 ya kalau nggak salah. Ada tim jurnalis di kami, salah satu pembinanya adalah Ibu Puspita di sana. Kemudian satu lagi Bu Vigis, satu lagi Ibu Wida. Jadi kami punya tim jurnalis setiap saat mengekspos kegiatan kami. Salah satu. Oh, bagus. Iya. Kemudian kita kan multikultur. Jadi kami menyiapkan juga guru-guru agama yang sama. Jadi ada tersedia. Yang kita di sini banyak Hindu juga, Pak. Banyak Hindu, Katolik, Kristen. Jadi kita sediakan gurunya. Jadi mereka tidak akan segan masuk ke sini. Jadi seperti itu. Dan kegiatan selalu kita publish ke masyarakat. Jadi seperti itu kira-kira pemasaran kami. Siswa-siswi di sini sangat beruntung karena ada banyak acara di televisi dalam bahasa Inggris. Tapi di sekolah di Australia, anak-anak siswa-siswi di Australia bukan saja di sekolah kami, tapi di sekolah yang lain juga. Kami tidak ada acara televisi atau video dalam bahasa Indonesia. Kalau mereka ada Netflix, kadang-kadang Netflix ada film-film Indonesia ya, tapi karena tidak ada di televisi itu kan tidak ada acara bahasa Indonesia, jadi anak-anak sudah biasa menonton acara dalam bahasa Inggris. Jadi akses ya, ini soal ya, akses. Benar. Syukur bahwa kamu di Indonesia yang punya akses banyak bahasa Indonesia, sedangkan di Australia akses ke bahasa Indonesia itu kecil sekali. Iya. Minim
Sangat minim. sangat hanya mungkin di sekolah dan kami. Kami berdua. Ya. Jadi kalau kena bahasa begitu minim, sampai kelas 2 kalau mereka bisa berbicara dengan sedikit lebih lugas, lebih gampang, itu karena kerja keras guru dengan muridnya, bukan karena medsosnya. Sedangkan di sini kan medsosnya kuat sekali ya. Ya jadi beda sekali. Ya. Kalau Bapak dengan saya tidak mempromosikan ya bahasa kurikulum bahasa Indonesia di sekolah, tidak ada kurikulum. Ini buat kami berdua saja. Ya, setiap kali kami bukan saja harus mempromosi kurikulum bahasa Indonesia, tapi bukan saja untuk sekolah, tapi di sekolah kan sekolah kami ada bahasa yang lain. Ya, jadi ada bukan kompetisi juga, tapi ada we need to make sure that sedikit. at the end of the day we have enough students do our language. Karena anak-anak itu kan memilih bahasa asing. Apakah mau memilih bahasa asing yang di sekolah yang itu bahasa Italia atau bahasa Indonesia? Ya, jadi kami mau jumlah siswi di sekolah yang belajar bahasa Indonesia lebih tinggi ya. Dan harus kerja keras. harus kerja keras ya. Kalau kesana jadi guru bahasa Indonesia ya. Oh bisa ya. Saja. Nanti di sini tidak ada kepala sekolahnya. Aduh. Jangan tinggalkan daku. Bercanda gitu ya. Gitu Ya. Tidak ada ininya ya. Ya, jadi guru-guru Indonesia di Victoria itu kan di Melbourne Victoria. Biasanya kami semua saling membantu juga untuk memperkuat program bahasa. Ya, bahasa Indonesia di sekolah mereka dan di sekolah saya. Jadi partnership Ya. Apa tidak ada ide misalnya untuk menyusun buku gitu? Ya. Kami saya dan Bu Pauline kami membuat diktat sendiri. Oh iya, itu. Semua sendiri. Kami buat sendiri. Bahan mengajar semua buat sendiri. Iya, iya. Karena tidak ada banyak. Ya, kami buat rekaman sendiri, buat programnya. Ya. Karena di Indonesia kan ada bebas belajar dan bebas mengajar. Merdeka belajar. Ya, saya tidak tahu apa betul merdeka, saya tidak tahu. Tapi kami di Australia itu sudah lama. Ya, jadi guru diberi ruang untuk membuat itu program, buat diktat, buat semua. Ya. Di kami juga sebenarnya ya dipersilakan setiap guru sebenarnya sehingga tidak ada lagi LKS lembar kerja yang dulu kan ada ya dibuat oleh penerbit kita kan. Nah sekarang kreativitas guru silakan gitu. Tapi tetap kami kan ada kurikulum standar isinya itu, jadi kelas 10 ini saja yang diajarkan jadi masih seperti itu. Ya sama-sama ada kurikulumnya, tapi guru diberi sedikit kebebasan untuk menginterpretasi apa yang ada dalam kurikulum itu dan sesuaikan itu dengan kemampuan murid sehingga murid tidak merasa terlalu dibebani atau overwhelmed by the content of the course. Tapi hebat juga sih walaupun cuma berdua juga tapi bisa kayak membangun bahasa Indonesia. Karena ya kalau menurut Eva wow banget sih. Like wow. Gak expect gitu karena menurut Eva karena Australia itu bukan deket doang ya kayak cuma di bawahnya Indonesia. So I thought di Australia juga mungkin kayak ada pergerakan bahasa Indonesia juga like how in Indonesia does. Dan ternyata termasuk minim jadi kayak wow. Like it's seperti bahasa Jermannya, pemerintah Jerman memberikan banyak dana untuk mempromosikan bahasa Jerman di Australia. Tapi tidak ada hubungan Australia dengan Indonesia. Itu kan sayang sekali karena kita sangat yang seperti kamu katakan itu kan itu negara yang terdekat ya, tetangga. Gitu. Ya, itulah saya sedikit merasa sedih. Ya. I hope Australia and Indonesia will be together, learning language together, kayak saling bertukar. Iya, betul. Setuju. Oke,
Okay, to the next question. Dan, question terakhir. Message and impression for Santano. Nyampe di impression juga nih. Bisa tentang yang kemarin atau kayak yang baru sekarang? Ganti juga. Boleh dimulai? Okay, my message for the school is continue doing what you're doing. You're doing an excellent job. And the students are fantastic. Continue studying the language. And continue. We hope to continue with this relationship with CLC. Just do what you're doing now. Okay, it's amazing. I love the fact that the students are not embarrassed to stand up there and just talk to the students in English. So good job, well done, Ibu. You've done a good job, and everyone else. Thank you. I think Bu Pauline already sum up what I experienced yesterday and what my impression is. So Bu already summed it up. So I don't need to say more. Yeah. Just continue what you have done. Yeah. You have done a very, very good job. Yeah. And it's because I still remember when I first time came to this school, long time ago, before I was still single. I came to see my cousin, Pak Yos. And I came to this school. I did teach one day at this school. This facility wasn't like this. So the school has come long way. I still remember on that particular day, one of the boys was very naughty, Bu. And after the lesson, I said to my cousin, "What's that boy's name?" "Oh, don't go there. He's all right, but sometimes he can be very rude." But you have done a very good job as a community, and keep doing what you have done, as Bu said. Yeah. And thank you for having us. Yes. Thank you so much. That was what I was going to say too. Just to reiterate what Park Seal have said. Thank you so much for accepting our students and for us to come and have this experience, because this experience is priceless for the kids, because if they didn't come here, they wouldn't understand the whole, getting to know the other students. So thank you. Terima kasih banyak. And maaf kalau ada kata yang salah, ada. It's okay. Malah Eva yang mau minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Ini banyak sekali salahnya ya. Yang mana? Mari kita buat tulis daftarnya ya, Bu. Yang mana? Nanti masuk ke pengakuan ya, buat pengakuan dosa. Waduh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. It was a pleasure for us. Ini juga kayak terima kasih banget, soalnya sebagai siswi di sini juga excited banget sih kalau ada yang dari luar sekolah kita, bahkan dari luar negeri lagi, kayak luar, oh my god, pengen temenan langsung gitu, exchange kayak I guess one last thing I would like to say is that I hope that one day we can repay this back. I hope one day you all can come and visit us so we can do something fun for you all, like what you have done for us, ya? Tahun depan yuk. Pak, tahun depan. Baik, mungkin di kesempatan ini secara ini saya sampaikan dari lembaga mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan saudara persahabatan kita, persaudaraan kita dari CLC ya Pak ke Santano gitu. Terima kasih sekali bahwa ini kesempatan kedua kemarin itu suatu kehormatan bagi kami di sini. Jadi saya di sini maksimal menyambut ya, membuat acara semoga berkenan dan memberikan kenangan manis. Tentu saja karena sudah 2 kali, kami berharap nanti ada ketiga, keempat dan satu kali kami yang balik ke sana, Ibu. Oh. Itu di ruang guru kita udah ngobrol. Oh. Ya, saya ini coba anak-anak siapa yang berkeinginan kuat, ajak kita omong orang tua, karena kan saya mendengar ya dari dukungan orang tua. Nah seperti itu, mudah-mudahan ini bisa. Dan satu lagi teman saya di Lombok, Romo Woda, itu yang beliau kepala cabang di Lombok, Pak, langsung dia WA saya,
tolong dong ajak ke Lombok, saya siap menerima begitu. Oh. SMA Kesuma. Terus saya bilang mereka schedule sudah padat dan sebentar lagi balik Australia. Saya bilang, oke, salam saja katanya. Oke, salam balik, Bu. Ya, salam Sekolah balik. CLC kapan-kapan mungkin beliau bisa sama dengan kita di sini, bisa kontak seperti itu. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih. Salam dari Romo Yayasan Romo Hadi yang tidak bisa hadir karena ada kesibukan juga beliau. Kemudian dari direktur juga yayasan kami. Semoga ini menjadi persahabatan yang abadi dan kita boleh tukar pengalaman terus ya Bu ya. Ya, Kita terima sudah kasih. menjadi teman sekarang. Ya, benar. Jadi sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika kedatangan atau sambutan dari kami seadanya. Kebetulan sedang ujian, mohon maaf. Oh, biasanya tidak apa-apa. Kalau tidak ujian kan lebih rame lagi. Ya, tapi kami juga sangat berterima kasih walaupun ada ujian. Ibu tetap masih Saya mengajak. senang, maka saya atur semuanya dan puji Tuhan ya, dukungan teman-teman OSIS di sini saya terus terang katakan sangat bagus. Gitu ya. Jadi siap Bu, kita laksanakan sesuai dengan jobnya masing-masing sudah dihadapi ya kita bersama. Senang sekali, terima kasih. Terima kasih banyak untuk semua. Ini tetap. Dia kan enggak sekolah, dia kelas 11. Itu seperti lonceng itu untuk like Ya. Yeah. Gitu. Terima kasih. So we should end it. Unfortunately. You're a very good podcaster. Really? It's my first time. I'm really glad it was good. I would not have done that even like I tried. She's very good, isn't she? You're natural. Very natural. Thank you very much. Very good. She's very natural. Okay. Excellent. Do you know this is the first time I've ever done podcasting? Really? Yeah. Okay, but yeah, unfortunately we need to end it. Okay, that's all everyone. Thank you Ibu? very much.